Hello Ketua, Anda harus tahu bahwa pahlawan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dari orang-orang yang pangkatnya berjejeran saja. Ternyata pejuang kemerdekaan Indonesia saat itu juga banyak yang berasal dari orang-orang kebal. Mereka punya peran yang tak kalah penting dengan pejuang Republik. Sama-sama mengangkat senjata untuk mengusir penjajah kolonial Belanda di tahun 1945 hingga 1949. Menurut sejumlah pemberitaan, orang-orang tak tembus peluru ini juga pernah menempati kedudukan mentereng dalam organisasi kerakyatan. Sebagian dari mereka ada yang menjabat jadi ketua perkumpulan rakyat dan mendirikan laskar bersenjata. Bagi orang-orang kebal, perang adalah hal yang biasa. Setiap hari mereka bekerja melibatkan resiko. Pilihannya hanya dua, yaitu hidup atau mati. Kebiasaan hidup penuh resiko itu membuat mereka maju di baris depan tatkala Belanda melakukan agresi militer di Indonesia. Seluruh ilmu kekebalan itu mereka pakai untuk menghadang pasukan Belanda. Jangankan timah panas yang keluar hanya dari sepucuk senapan, jika perlu berhadapan dengan tank baja pun mereka siap, tidak akan mundur walaupun hanya satu jengkal saja. Fenomena pejuang kemerdekaan Indonesia yang kebal peluru itu membuat tentara Belanda was-was, karena baru kali ini orang Barat menemui manusia antik dan langka. Mereka lantas bertanya-tanya mengapa ilmu kebal berkembang pesat dalam tradisi dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Saat itu, jimat kebal di zaman kemerdekaan adalah hal yang biasa. Mereka yang memakai jimat untuk kekebalan tidak dapat dipersalahkan, sebab kepentingan menggunakan jimat kebal saat itu identik dengan perjuangan revolusi. Pejuang kemerdekaan Indonesia memakai jimat pada zaman revolusi akan membuat pertahanan kaum Republik menjadi kuat. Mereka bisa berjuang di garis paling depan tanpa memperhitungkan resiko yang tinggi. Sebab keajaiban dari orang-orang yang memakai jimat kebal itu tidak mudah dilumpuhkan musuh, walaupun dengan peluru yang bertubi-tubi. Menariknya, banyak pejuang kemerdekaan kala itu yang membawa jimat kebal bukan dari kalangan militer. Namun, mereka berasal dari rakyat biasa, bahkan sebagian lain ada yang berprofesi sebagai preman. Zaman kemerdekaan membuat mereka rukun dan kompak untuk sama-sama meruntuhkan kekuasaan Belanda di bumi Ibu Pertiwi. Adapun yang jadi persoalan dari kisah ini yaitu jarang atau bahkan tidak ada sejarah Indonesia yang menceritakan peran mereka dalam pelajaran di sekolah. Padahal orang-orang kebal pejuang kemerdekaan Indonesia ini memiliki peran penting dalam mengusir penjajah. Mereka menyumbangkan kekuatan dan pikiran untuk melepaskan bangsa dan negara ini dari penjajahan. Penggunaan jimat kebal peluru ternyata sudah menjadi tren populer di Indonesia sejak tahun 1900-an. Banyak kaum muda saat itu yang mendatangi guru spiritual untuk meminta jimat kebal. Alasan menggunakan jimat ini pun bermacam-macam. Namun, kebanyakan dari mereka menggunakan jimat kebal untuk kebaikan. Tapi, ada juga yang menggunakan jimat ini sebagai kejahatan. Misalnya, menggunakan ilmu kadugalan untuk menjadi penguasa wilayah dan menindas rakyat. Adapun salah satu tokoh yang menggunakan jimat kebal untuk kebaikan pada tahun 1900 bernama Bura. Ia merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang namanya saat ini diabadikan di sebuah desa. Letaknya sekitar 10 km ke arah timur dari pusat kota Jember. Konon, Bura merupakan tokoh masyarakat yang pernah menyerang kantor kolonial di Jawa Timur hanya dengan sebilah celurit. Bura terkenal dengan keterampilan silatnya. Mungkin
Jika kita samakan kasus ini dengan kisah si pitung di Jakarta, kurang lebih punya kesamaan yang signifikan. Namun, kisah Bura menjadi tokoh kebal di Jember tampaknya kurang terekspos, layaknya cerita rakyat Betawi yang membicarakan tentang si pitung tadi.